Siapa kita? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat mengukur jalan. Ini adalah lanjutan perjalanan kami di Jogja ya. Jadi dari hotel kami menuju ke Kaliurang. Jadi ini base campnya dipusat oleh Mbah Carik Kaliurang ya. Nah, untuk trip kali ini atau trip terakhir kami ikut Lavatur Merapi. Jadi untuk destinasinya nanti dijelaskan oleh tour guide. Sebelum berangkat kita persiapan dulu. Jadi ada briefing dulu dari driver jeep ya. Jadi kita Lavatur menggunakan jeep. Oke, dengan Mas Sinten nggih? Saya Alden. Mas Alden. Ini kan mau bawa jeep nih Mas. Nanti ya, kemana aja berarti Mas? Kita sama rombongan nanti pertama ke Petilasan Mbah Marijan, terus kedua kita ke Bangker, ketiga kita ke Museum Mini. Baru terakhir nanti kita muter-muter di air di sungai. Itu yang seru banget di air deh. Ya, kemungkinan seru banget itu. Oh, iya. Nanti kalau mau basah atau basah banget tinggal request ke driver. Oh ya, siap. Oke, makasih ya Mas. Jadi ada 4 destinasi ya tadi, rumahnya almarhum Mbah Marijan, kemudian Bangker atau Bunker, terus Museum Mini Sisa Hartaku, itu sebuah rumah masih kerabatnya Mbah Marijan juga, dan yang terakhir itu seru-seruan di air ya, off-road di air. Mas Abi sudah siap? Ini kami berangkat. Ini habis duhur lah sekitar jam 1 ya, jadi biar enak. Jadi teman-teman kalau misalnya mau menggunakan trip Lavatur ini, mau memanfaatkan wisata Lavatur ini, silakan diatur waktunya saja. Jadi kami sih ambil habis duhur karena memang biar makan dan istirahat dulu ya. Sudah prepare baru kita jalan gas. Jadi jalanannya memang bagus ya, tapi nanti juga ada beberapa jalan yang memang seru banget gitu ya. Ini di sini itu salah satu spot untuk seru-seruan di air ya, sebelah kiri kami tadi. Ternyata jumlah jeep untuk Lavatur ini kami perkirakan lebih dari 1000-an ya, soalnya benar-benar banyak dan masing-masing punya base camp sendiri-sendiri sob. Nah, untuk tarifnya itu antara 400 sampai 450 ya, dengan kapasitas itu berarti sekitar 4 orang sob. Oh ya, untuk Lavatur ini kita dibekali perlengkapan helm ya. Ini fungsinya biar untuk keamanan, karena jeep ini kan banyak besi-besinya ya. Jadi kalau misalnya jeepnya lagi oleng atau apa itu biar kita aman dari benturan. Nah, ini kita sudah hampir mendekati di spot pertama, yaitu rumahnya Mbah Marijan. Lihat ya, yang parkir banyak banget sob. Jadi area parkirnya sendiri sudah disediakan. Ini kondisinya itu gerimis ya, benar-benar mendung. Jadi di tempat spot-spot ataupun di base camp itu ada yang jual jas hujan plastik, harganya 10.000 ya.
Nah ini rombongan dari wisatawan yang lain banyak banget ya. Ini dulu adalah pekarangan rumah Mbah Marijan. Di pekarangan dulu ini ada rumahnya yang sana. Oke, jadi kita dulu tepatnya terkena awan panas saja, bukan laharnya. Ya, awan panas itu temperaturnya tinggi sekali, 300-an derajat Celcius dengan kecepatan rata-rata 200 km per jam. Itu berkali-kali. Jadi yang ada lumpur lava pasti ada namanya yang berdebel atau awan panas itu. Dan yang kita lihat di depan itu ada bangkai mobil. Ini adalah mobil evakuasi yang terakhir kali membujuk Mbah Marijan turun, tapi waktu itu Mbah Marijan tetap mau gitu. Dua orang di mobil ini meninggal juga akhirnya di depan sana, di depan rumahnya Mbah Marijan. Ya di dalamnya ada satu wartawan dari Bupanya dan satunya dokter. Nah, yang di depan kita ini adalah rumah anaknya Mbah Marijan, rumah Bapak Asih. Bapak Asih itu adalah putra Mbah Marijan yang ketiga. Dan kebetulan sekarang yang jadi kunci adalah Pak Asih itu. Ya, tapi tinggalnya nggak di sini lagi karena sini masuk zona merah, zona bahaya. Nah, di sini kita bisa melihat ada benda-benda yang dunia meleleh kena awan panas dan juga satu pasca kejadian Erupsi tahun 2010. Nah, nanti kalau Anda sampai di sana itu adalah dulunya bekas rumah Mbah Marijan yang pojok sana. Nah, di situ ada nisan. Nisan itu bukan makam, tapi cuma tanda saja ditemukan jenazahnya Mbah Marijan di situ. Ya, enggak. Jadi kami menggunakan 3 mobil jeep ini, masing-masing tour guide-nya asik banget ya, menjelaskan secara detail kejadian, kemudian lokasi dan lain sebagainya. Nah ini kita di spot yang kedua, Bunker Kali Adem. Oke, jadi sekarang kita tiba di Bangker namanya. Jadi Bangker ini adalah ruang lindung darurat bawah tanah. Nah, Bangkernya ada di situ. Jadi evakuasi. Jadi Bangker ini dibangun tahun 2001, selesai tahun 2005. Tapi naasnya pada waktu itu tahun 2006 itu ada 2 orang yang coba berlindung, ada 2 orang relawan. Tapi akhirnya mereka masuk di dalam dan meninggal karena kepanasan. Nah ya, karena sebenarnya Bangker ini speknya hanya untuk awan panas saja, bukan lahar. Tapi ternyata yang datang pada waktu kita 2006 itu adalah lahar panas. Jadi kawasan Bangker ini tertutup lahar panas. Jadi evakuasi kan nggak langsung saat itu juga. Jadi setelah 1 hari baru berani evakuasi, itu pun disiram air lalu dibalikkan. Kalau ke sini tadi. Sedan pun bisa masuk kalau. Jadi ini dulunya adalah tempat ketutup lahar berarti ya? Oh, camping, tempat camping. Nah, di kanan pintu masuk dan di sebelah kiri pintu masuknya ada gudang plastik. Nah, dan di tengah-tengahnya itu ada gundukan material lahar yang masuk pada waktu tahun 2010. Nah, berupa nanti bisa dilihat pasir dan batu. Jadi bukan bunga batu. Nah, kita mau foto dulu atau mau masuk dulu? Jadi bunkernya ini tidak terlalu panjang ya. Jadi kalau kita masuk paling beberapa meter saja. Itu untuk tempat apa ya? Tempat mengamankan diri. Ya. Hanya saja berdasarkan cerita dari guide kami, itu memang ada kalau nggak salah 2 orang yang meninggal di bunker tersebut. Ini setelah kami puas dari bunker, tidak perlu lama, ini kondisinya gerimis, jadi kami pakai jas hujan ya. Kami menuju ke spot yang kedua ya. Ini buat yang mau jajan-jajan, monggo. Tapi kondisi gerimis gini malah seru ya. Gimana Mas Abi? Seru?
Oke, perjalanan dilanjutkan ke spot berikutnya atau spot yang ketiga. Jadi nanti kita menuju ke Museum Mini Sisa Hartaku. Jadi sebuah area rumah, di situ ada macam-macam nanti ya. Itu menurut informasi masih kerabatnya Mbah Marijan juga. Dan ini dari bunker menuju ke museum ini, alhamdulillah nih ya, kebetulan driver kami ini salah satu pelaku peristiwa sejarah pada saat erupsi Merapi ya. Jadi beliau menceritakan ini daerah sekitar sini itu dulunya perkampungan. Ya. Cuman saat ini atau sekarang sudah tidak diperbolehkan lagi untuk membangun rumah di sini ya. Jadi tidak jauh dari titik ini tuh ada makam desa mungkin sepertinya. Nah itu makamnya ya. Nah untuk jalannya sendiri memang sudah sangat bagus di sini sob. Nah kita sudah sampai di area Museum Mini Sisa Hartaku. Ini jeep-jeep yang terparkir di sini sangat banyak ya. Nah di spot ini kita bisa foto-foto. Ya memang kalau wisata itu salah satu jejaknya itu foto ya. Dari dulu, apalagi sekarang dengan canggihnya teknologi itu sangat mudah sekali ya untuk mengabadikan momen-momen ya. Cukup dengan HP cekrek gitu ya. Nah di sini ada yang lebih seru lagi nih, guide kami ini emang lucu nih masnya. Malang ya, kita sudah sampai di tempat yang ketiga, yaitu di Museum Mini Sisa Hartaku. Nah di sini kita berjarak kurang lebih 7 kilo dari puncak Merapi ya. Dan di sini ini adalah salah satu rumah warga yang waktu itu terkena erupsi Merapi di tahun 2010. Di sini nanti di dalam juga terdapat foto-foto erupsi dan foto-foto evakuasi. Di sini juga terdapat Sapisaurus. Terdapat tulang sapi ya. Nah waktu itu di mana sapi ini menjadi korban erupsi Merapi di tahun 2010. Di sini juga terdapat foto ketika evakuasi korban. Ya. Untuk abdi orang nantikan kerja sampai oke, monggo itu evakuasi korban. Itu apinya dari itu nih ya. Hijab, bakso ya ini. Hijab. Dan ini menjadi saksi bisu di mana waktu itu di 5 November 2010 letusan menandakan bahwa letusan itu paling dahsyat di 5 November 2010 karena jamnya sampai terbakar. Sebelum ini jamnya masih hidup. Jadi untuk 5 November 2010 hari Jumat dini hari jam 12:04 itu letusan yang paling dahsyat. Jadi dulu rumahnya siapa Pak? Ini rumahnya Bapak Kimen, masih saudaranya Mbak Marijan. Oke, monggo. Kita di museum ini tidak boleh ngambil foto ya Mas ya? Oh gitu. Karena nanti kalau fotonya diambil kan museumnya itu. Jadi menurut guide kami ini hal lucu yang akhirnya kami cerna ya. Jadi di museum ini itu tidak boleh mengambil foto, nggak boleh mengambil foto. Soalnya kalau mengambil foto nanti katanya museumnya tutup. Jadi fotonya itu tidak boleh diambil dibawa pulang. Lucu banget. Ini sisa-sisa barang-barang yang terkena erupsi ya. Ini sepertinya terkena awan panas ya. Jadi bentuknya masih ada tapi sudah ya seperti yang kalian lihat ya. Dan di sini tuh banyak foto-foto. Selain 4 foto ya, bunker tadi ini diceritakan ya. sama Kejadian bunker di tahun 2006. Lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini. Ini evakuasinya di bunker itu ya. Evakuasi di
tahun 2000 ya, kita beres ya. Itu yang tahun 2010. Yang Untuk 4 foto ini foto ya. tahun 2010. Dengan rata nih, tutupan rapasan ya dari Merapi buat ibu-ibu ya, terutama kalau marah jangan seperti Ya, Masya Allah. Oke Bapak Ibu yang dari Pemalang, kita sudah masuk ke salah satu kamar pemilik rumah ini ya. Di sini terdapat foto-foto evakuasi para korban. Ini masih hidup ya sapinya ya, tapi udah melepuh ya kayaknya. Yang itu masih hidup kayaknya. Saya dulu sempat lihat. Iya. Tapi sekarang kayaknya udah dipotong. Jadi waktu itu para relawan itu bawa mobil, asal ngambil orang aja toh, itu masih hidup atau tidak, jadikan satu aja. Nanti kalau ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal gitu. Jadi kalau mobilnya udah penuh, terus dibawa turun, dibawa ke rumah sakit toh, kembali lagi naik ambil korban lagi. Ada kamar tidur tamu, kamar tidur anak, dan kamar tidur utama, kamar tidur orang tua. Ini sudah terdapat barang-barang yang bekas yang terkena erupsi Merapi di tahun 2020. Nah, setelah dari rumah bagian depan kita masuk ke area bagian belakang. Di sini juga dipajang banyak barang-barang bekas peninggalan ya. Ada foto-foto, kemudian barang-barang yang dulunya terkena erupsi Merapi. Dan ini ada denah rumah sebelum, kondisinya sebelum seperti sekarang gitu ya. Ini ada sepeda yang rusak, ada kompor tabung gas. Oke, selanjutnya ya dari Museum Mini Sisa Hartaku dilanjutkan kita seru-seruan off-road di air. Nah, ini adalah spot terakhir sebelum kami balik lagi ke base camp tadi ya. Nah, buat kalian yang mau pesen untuk tur lava Merapi ini, lava tour Merapi ini ya, kalian bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi sob. Kalau ini tiap hari Pak, ini lagi. Ngomong-ngomong anak antum, ya apa sih? Oh, ini masih di Kaliwelut. Kaliurang. Temennya Kaliurang. Open-openan kae kan, nanti open itu apa desain? Aku enggak orang enggak bisa. Pak Yusuf. Kalau sering foto ini Pak.
Ini sebenarnya nggak runut, tapi ini kami masukkan di sesi paling akhir. Kami mendatangi pusat oleh-oleh bakpia Patok ya. Jadi di sini sebenarnya kita bisa melihat langsung proses pembuatan bakpia. Sebenarnya kami sempat merekam, cuman ketika kami konfirmasi ke petugas di sini untuk pembuatan tidak boleh diambil gambarnya, jadi tidak kami tayangkan sob. Jadi kalian bisa menyaksikan langsung proses pembuatannya, tapi tidak boleh mendokumentasikannya. Di sini nggak cuma bakpia saja, kalian bisa bawa atau beli oleh-oleh yang macam-macam jenisnya untuk dibawa pulang, dibagikan ke orang-orang tercinta di rumah. Ini namanya opak kucai, khas mana itu nggak tahu di Jogja. Oleh-oleh spesifik Jogja bro. Kucai itu daun-daun. Iya, daun singorane. Kocai. Oh, yang buat gorengan tempe. Ya. Banyak banget borongnya. Oke sob, perjalanan ke Jogja sampai di sini. Kami melanjutkan perjalanan pulang ke Pemalang. Terima kasih sudah menyaksikan perjalanan kami trip to Jogja via Magelang. Ya, ini videonya ada 4. Silahkan ditonton untuk video-video lainnya. Kita pulang ke Pemalang. Back to home. Go home. Oke, terima kasih.